245. Lebih dari selusin jeep tiba-tiba muncul, dan lusinan pria berpakaian serupa keluar dari kendaraan. Suasananya seolah-olah dipadatkan. Itu benar-benar sunyi. Tak satu pun dari mereka yang memukul Chuck dan Bibi Logan berani bergerak sekarang. Mereka semua tercengang, ekspresi mereka membeku di tempat dan bervariasi. Beberapa terkejut, dan beberapa berusaha keras untuk tetap tenang. Tubuh mereka gemetar. Dikelilingi oleh jumlah seperti itu, tidak ada gunanya bahkan jika mereka adalah veteran. Ada terlalu banyak dari mereka, dan niat membunuh mereka sangat menakutkan. Dua wanita turun dari mobil, mereka adalah Karen dan Betty. Pria bertubuh besar yang memimpin dalam mengalahkan Chuck dan Willa itu berpura-pura tenang. Dia memelototi Karen dan Betty yang baru saja muncul dan berkata, "Siapa kamu?" "Aku salah satu Master Harry di Central City." Betty mengangkat tangannya dan menamparnya. Sebelum pria besar itu bisa menyelesaikan kata-katanya, cetakan telapak tangan terbentuk di wajahnya. Dia tersandung dan jatuh ke tanah, memuntahkan seteguk darah, sementara yang lain membeku di tempat. Salah satu dari mereka menjatuhkan pipa bajanya ke tanah, dan wajahnya penuh ketakutan. "Bangun," kata Betty. "Siapa kamu?" "Aku dari Central City." Pria besar itu memuntahkan darah di mulutnya. Itu hanya tamparan, dan itu membuat giginya rontok. Dia marah. Betty menamparnya lagi. Pria besar itu berteriak ketika dia jatuh ke tanah, darah mengalir keluar dari kepalanya, dan pipinya benar-benar bengkak. Dia bangkit dari tanah dan mencoba lagi. "Siapa kamu?" "Saya orangnya Tuan Harry, beraninya kamu memukul saya." Betty menendangnya, dan pria besar itu tidak bisa menahan kekuatannya sama sekali. Dia berteriak dan mendarat di sebuah mobil, memecahkan kaca jendela. Bawahannya gemetar ketakutan, beberapa menjatuhkan pipa baja mereka di tangan, dan beberapa sangat ketakutan sehingga mereka jatuh ke tanah. Kekuatan Betty sangat mengagumkan. Tendangan sederhana seperti itu sudah cukup untuk membuktikannya. "Tuan? Apakah dia pantas disebut Tuan?" Betty datang dan menatap pria yang sekarat itu. Dia berjongkok untuk mengambil pipa baja dan mengayunkannya ke bawah di bawah tatapan ngeri pria besar itu. "Ah! Tidak, aku orangnya Tuan Harry. Aku..." "Ah!" Pria besar itu berhenti berteriak. Pipa baja mendarat di kepalanya, dan darah menyembur keluar. Bawahannya gemetar sambil berkeringat deras. Tekanan besar telah menghancurkan mereka. Ada begitu banyak orang di sekitar mereka dan mereka tidak berani bergerak atau melawan. "Presiden Lee, bagaimana kita harus menghadapi mereka?" tanya Betty pada Karen. "Berhenti, kami tahu kami salah sekarang." "Tidak. Ah, tolong. Kami akan berlutut. Kami minta maaf." Mereka semua langsung berlutut dan menangis dengan getir. Mereka memohon dengan penuh penyesalan, dengan ketakutan memenuhi pikiran mereka. Kenapa tiba-tiba ada begitu banyak orang di sini? Bukankah orang-orang Willas kembali ke Central City? Mereka merasa seperti sedang bermimpi, tetapi mimpi ini terlalu nyata. "Willa, menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Karin datang. "Chucky, biarkan Chucky yang mengambil keputusan." Dia baru saja menderita, mata Willa penuh dengan kesedihan. Dia benar-benar kesal. Ketika dia melihat Chuck menghalangi di depannya dan dipukuli sebelumnya, dia benar-benar merasakan sakit yang tak terlukiskan dalam dirinya. Dada saat itu. Sejujurnya, Willa bisa saja menangani orang-orang itu sendirian sekarang tanpa melukai dirinya sendiri. Itu hanya karena Chuck terkepung, jadi dia terganggu dan lengannya terluka. Chuck juga menyadari hal ini, jadi dia merasa sangat bersalah. "Mereka telah memukul Bibi Loganku. Bu, hancurkan mereka!" Suara Chuck terdengar dingin. Baru saja, Willa terkena pipa baja, dan itu membuat Chuck sangat marah. Bagaimana bisa seorang wanita lembut seperti Willa dipukuli? Chuck sangat kesal. Jejak keraguan melintas samar di mata Willa. Karin tercengang. Dia memeriksa Chuck lagi, dan berpikir, "Chucky, apakah kamu jatuh cinta pada Willa?" Karen sangat gembira di lubuk hatinya, tetapi ketika dia ingat bahwa Willa tidak memiliki perasaan untuk Chuck, dia khawatir lagi. Karen mengangkat tangannya dan berkata dengan suara acuh tak acuh, "Lakukan seperti yang dikatakan anakku, sobek mereka." "Ah, tidak. Tolong jangan, kami tahu salah, kami salah." Mereka semua memohon ampun pada Chuck karena mereka tahu bahwa mereka melakukan kesalahan besar. Dan sekarang, hanya Chuck yang bisa menyelamatkan mereka. Chuck menunduk dan melirik mereka. Mereka takut, tetapi ketika Chuck mengingat betapa sombongnya mereka ketika mereka mengalahkan Bibi Logan dan dia barusan, Chuck tidak bisa menahannya tetapi menunjuk ke salah satu dari mereka dan berkata, "Bu, dialah yang baru saja memukul Bibi Logan." "Baiklah, nonaktifkan yang lainnya. Adapun orang ini, potong tangannya." Seperti yang Karen katakan, orang yang ditunjuk oleh Chuck sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Dia bangun dengan kaget dan marah saat menyerang Karen. "Aku akan membawamu turun bersamaku." Ledakan. Karen hanya meliriknya sekilas. Sebelum ada yang bisa melihat bagaimana Karen membuatnya bergerak, pria besar ini sudah terbang sejauh 5 atau 6 meter,
sambil berteriak. Dia pingsan dan terbaring tak bergerak seolah-olah dia telah mati. Potong tangannya, nonaktifkan sisanya, perintah Karen lagi. Chuck terkejut. Ibunya benar-benar perkasa. Kapan dia bisa sekuat ibunya? Ya. Puluhan orang patuh dan mengepung tempat kejadian, kemudian terdengar teriakan. Setelah beberapa pemukulan selama lebih dari 10 detik, kebanyakan dari mereka hampir tidak hidup. Beberapa tangan mereka patah, beberapa kaki mereka, dan tangan pria itu dipotong. Karin datang. Willa, Chucky, kalian berdua baik-baik saja. Willa menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Bu, aku juga baik-baik saja. Jawab Chuck. Chuck ditendang beberapa kali. Meskipun tubuhnya sakit, itu bukan masalah besar. Dia seharusnya baik-baik saja setelah beristirahat selama beberapa hari. Saudari Karen, maafkan aku, ini adalah... Willa sedih karena Chuck baru saja dipukuli. Jika bukan karena alasannya sendiri, Chuck tidak akan terluka. Tidak apa-apa. Ada baiknya Chuck berlatih sebentar, Karen puas. Dia tahu bahwa putranya sama sekali bukan pengecut. Menurutnya, Chuck adalah petarung yang baik. Dia baru saja ditendang beberapa kali. Chucky, aku akan membantumu melancarkan peredaran darahmu. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan bisa bangun dari tempat tidur besok. Willa khawatir. Dia melihat pakaian Chuck robek dan jejak kaki tertinggal di tubuhnya. Chuck juga merasakan sakit, jadi dia setuju. Karen menatap Willa dan berkata sambil tersenyum, baiklah, jaga Chucky. Kami akan kembali sekarang. Baiklah, aku akan menjaganya dengan baik. Willa mengangguk. Dia terlatih dengan baik dan dia tidak akan merasa lega karena Chuck pergi ke rumah sakit sekarang. Selain itu, rumah sakit tidak akan bisa merawatnya secepat mungkin. Saat Karen berbicara, dia meminta Betty untuk membereskan kekacauan itu, dan mereka semua kembali ke jeep. Karen menoleh dan berkata, Willa, tentang Tuan Harry itu. Ya, aku tahu apa yang harus dilakukan. Mata Willa dingin saat menyebut namanya. Karen merasa lega. Ketika dia masuk ke mobil, Chuck berlari dan berkata, Bu. Ada apa, Chucky? Tanya Karin. Bu, aku akan membeli sebidang tanah besok, jadi. Chuck merasa malu. Terakhir kali dia meminjam uang darinya belum lama ini, dan dia sudah meminta begitu banyak lagi. Lagi pula, dia tidak hanya meminta jutaan, tetapi ratusan juta. Tentu, apakah 1 miliar cukup? Karen tersenyum, dan nada suaranya penuh kasih sayang. Dia telah mengamati situasi saat ini di alun-alun, dan itu sepadan dengan investasinya. Chuck telah melakukan yang terbaik, dan alun-alun akan segera mendapat banyak keuntungan. Ini dari Sylvester Sinos yang kita temui hari ini. Dia memiliki sebidang tanah di tangannya, dan saya ingin membelinya. Saya tidak berpikir saya akan membutuhkan 1 miliar, Chuck menghela nafas lega. Oke, saya akan kembali dan mentransfer 1,5 miliar kepada Anda. Bu, itu terlalu banyak. Chuck menggelengkan kepalanya. Itu benar-benar terlalu banyak. Tidak sebanyak itu. Apa yang ingin kamu lakukan setelah membeli tanah itu? Kamu masih membutuhkan uang untuk itu, bukan? Kata Karen. Chuck merasa bahwa ibunya benar. Lagi pula, dia tidak bisa begitu saja mendapatkan sebidang tanah dan membiarkannya kosong. Paling tidak, dia harus merencanakan apa yang harus dilakukan dengannya, apakah itu real estate atau apapun. Dia harus kembali dan mendiskusikannya dengan Yolanda, profesional di bidang ini. Terima kasih, Bu, kata Chuck. Bocah bodoh, tidak perlu berterima kasih padaku. Baiklah, biarkan bibi Loganmu mengobati lukamu. Aku akan kembali. Karin masuk ke dalam mobil. Chuck memeganginya, Bu. Karen memperhatikan keraguan pada Chuck. Dia penasaran dan bertanya, ada apa? Bu, sudah berapa lama ibu mengenal bibi Logan? Tanya Chuck padanya. Sudah lama. Kenapa kamu bertanya? Karen tersenyum diam-diam. Apa yang coba ditanyakan oleh anak ini? Tidak apa-apa sekarang. Aku akan kembali dulu, Bu. Chuck menggelengkan kepalanya. Dia tidak berani berbicara omong kosong di depan ibunya, jadi dia berlari kembali ke sisi Willa. Karen tersenyum ringan dan membiarkan Betty pergi. Setelah semua jeep melaju, Chuck menarik napas lega. Dia melihat mobilnya ditabrak, dia cukup kesal. Ini adalah BMW seri 7, setelah ditabrak dari belakang sudah rusak. Untungnya, mesinnya baik-baik saja. Kalau tidak, bahkan jika itu tidak dijumlahkan, masih membutuhkan banyak biaya untuk memperbaikinya. Chuck menghela nafas dan sedang mempertimbangkan apakah dia harus menjualnya secara langsung dan membeli yang baru. Dia berhenti memikirkannya, lebih baik dia kembali dulu. Mobil itu nyaris tidak bisa dikendarai, tetapi gasnya bocor sepanjang perjalanan. Ketika mereka akhirnya sampai di rumah, Chuck masuk bersama Willa. Saat mereka memasuki rumah, Willa berkata dengan serius, Chucky, buka bajumu dan aku akan mengobati lukamu. Bab 246. Chuck terkejut, dan dia merasa malu.
Choki, tidak apa-apa, buka saja bajumu. Aku melihat dadamu ditendang beberapa kali, kuharap itu hanya luka luar. Willa datang dengan kekhawatiran di matanya. Chuck melakukan apa yang diperintahkan. Saat dia melepas jaketnya, dia memang melihat jejak kaki merah di tubuhnya. Tendangan mereka terlalu kuat, Chuck hampir pingsan saat menerimanya barusan. Choki, jadilah anak yang baik dan berbaring di sofa, kata Willa sambil berjalan ke kamar untuk mengambil sesuatu. Dia biasanya membawa beberapa kotak P3K bersamanya. Chuck berbaring dan melihat Willa berjalan ke arahnya dengan obat di tangannya. Pertama, dia menusuk kulitnya dengan belati, melepaskan stasis darah, dan kemudian mengoleskan obat pada lukanya. Itu terlihat sederhana, tetapi itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Aku akan mengoleskan obatnya sekarang, cobalah menahan rasa sakitnya sebentar. Willa mengoleskan obat itu dengan lembut. Chuck sangat kesakitan. Obat macam apa ini? Chuck bertanya-tanya. Untungnya, itu terasa mati rasa tak lama setelah rasa sakit yang hebat dan Chuck merasa jauh lebih baik. Willa bukanlah tipe orang yang berpakaian menggoda, tetapi karena dia menundukkan kepalanya untuk mengoleskan obat, kerahnya terbuka lebar. Chuck melihat beberapa adegan yang tak terlupakan. Sangat cantik. Choki, tidur di sini malam ini, kata Willa. Bukan ide yang baik untuk kembali pada jam ini. Selain itu, luka jenis ini mengharuskannya untuk segera beristirahat setelah menggunakan obat. Oke, Bibi Logan, aku akan mendengarkanmu, Chuck tidak berani melihat sekeliling begitu saja. Akan buruk jika Bibi Logan tahu. Tidur nyenyak, beritahu aku jika kamu butuh sesuatu, oke? Willa membelai rambut Chuck dengan lembut. Chuck mengangguk, tetapi dia melihat lengan Willa juga merah karena pukulan dari pipa baja. Chuck segera duduk dan meraih tangan Willa, yang sangat lembut dan halus. Bibi Logan, lenganmu. Tidak apa-apa. Saya akan masuk ke kamar dan menanganinya sendiri. Cedera Willa bukan apa-apa baginya. Itu hanya sedikit menyakitkan. Bibi Logan, aku sudah tahu apa yang kamu lakukan untukku sebelumnya. Aku akan mengurusnya untukmu. Chuck merasa bersalah dan kesal. Jika dia tidak menahannya, bagaimana dia bisa terluka? Willa tersenyum, oke. Chuck melakukan persis seperti yang dia lakukan, dia menggunakan belati untuk menusuk luka di lengan Willa. Selama percobaan pertamanya, dia tidak merusak kulitnya karena dia menusuknya terlalu lembut. Chuck terlalu takut untuk melakukannya, itu adalah belati yang sangat tajam di tangannya. Melihat bahwa Chuck sangat berhati-hati, Willa tersenyum lembut. Tidak apa-apa. Chuck mengangguk. Baru saat itulah dia berani menusuknya dengan ringan, dan darah hitam mengalir keluar. Chuck segera menutupinya dan itu berubah menjadi berantakan. Senyum Willa semakin lembut. Anak ini benar-benar naif. Setelah membalut luka Willas, Chuck merasa lega. Bibi Logan, semuanya sudah selesai. Terima kasih, Choki. Selamat malam. Beritahu aku jika kau butuh sesuatu. Willa merasa puas. Perbannya sangat tipis, tapi Chuck mencoba yang terbaik untuk membalutnya. Dia ingin tertawa sekarang, tetapi dia menahan diri untuk tidak melakukannya. Dia tidak ingin menghilangkan antusiasme Chuck. Dia berdiri dan kembali ke kamarnya. Chuck sedang berbaring di sofa, memikirkan bayangan kerah Willa. Chuck mengira dia tidak akan bisa tidur malam itu, tapi mungkin dia terlalu lelah, dia tertidur tanpa sadar. Di dalam kamar, Willa mendengar Chuck mendengkur karena kelelahan dan tertawa terbahak-bahak. Anak ini mendengkur dalam tidurnya. Willa merasa lega. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, lalu seseorang mengangkatnya. Awasi setiap gerakan keluarga Harry untukku. Aku melarang siapapun dari keluarganya untuk tidak berada di bawah pengawasanku. Setelah Willa memberi perintah, dia menutup telepon. Tatapan di matanya langsung berubah dingin. Yvette khawatir. Sudah jam 12 tengah malam, kenapa Chuck belum pulang? Dia bahkan tidak menelepon balik. Yvette merasa kesal ketika dia memeluk bantal di sofa. Dia tidak bisa tidur tanpa berada di pelukan Chuck. Suamiku, di mana kamu? Yvette bertanya-tanya. Ketika Chuck bangun keesokan paginya, dia merasa jauh lebih baik, dan tubuhnya tidak sakit lagi. Metode pengobatan Willa benar-benar ajaib. Chuck mengenakan kemejanya. Untungnya, dia tidak mengalami luka di wajahnya. Kalau tidak, Yvette akan khawatir begitu dia melihatnya. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat transaksi. Ibunya telah mentransfer 1,5 miliar ke rekeningnya tadi malam. Chuck sangat senang karena dia bisa membeli sebidang tanah itu hari itu, tetapi ada pesan lain dari ibunya. Choki, persiapkan dirimu. Aku akan mengajarimu cara bertarung. Karen mengirim pesan. Chuck bahkan lebih bersemangat. Ibunya, Willa, dan Betty semuanya ahli seni bela diri. Chuck ingin menjadi seperti mereka. Chuck menekan kegembiraan di hatinya. Tapi, bagaimana ibunya akan mengajarinya? Apakah mereka pergi ke suatu tempat yang berbahaya untuk dilatih? Seperti kamp militer atau arena bawah tanah? Dia hanya bisa menyerahkan ini kepada ibunya untuk memutuskan.
Chuck menelepon Yolanda dan memintanya untuk membuat persiapan. Mereka pergi ke suatu tempat untuk membeli tanah itu. Setelah menangani masalah ini, Chuck pergi untuk mengetuk pintu kamar. Bibi Logan, Bibi Logan. Tapi, tidak ada respon dari dalam. Chuck mulai merasa cemas. Apakah Bibi Logan kembali ke Central City untuk berurusan dengan Tuan Harry semalam? Pada saat ini, pintu depan terbuka. Bibi Logan yang kembali dengan beberapa bahan makanan. Apakah dia pergi ke pasar? Pikir Chuck. Bibi Logan, kau membuatku takut setengah mati. Kupikir kau kembali. Chuck menghela napas lega. Willa tersenyum kecil, aku akan memberitahumu jika aku harus kembali. Aku punya beberapa bahan makanan, aku akan memasak untukmu. Bibi Logan, kapan kamu akan kembali? Chuck khawatir dan tidak mau melepaskannya. Kau ingin aku kembali? Willa bertanya dengan lembut. Tidak, Chuck tahu bahwa Willa berbasis di Central City, dan dia datang ke sini hanya untuk bersantai dan bersenang-senang. Bibi Logan, aku ingin kau tinggal selama beberapa hari lagi. Masih banyak tempat yang belum kita kunjungi. Ya, jika kamu memintaku untuk tinggal, maka aku akan tinggal selama beberapa hari lagi. Duduklah, aku akan membuatkanmu sarapan. Willa pergi ke dapur. Chuck merasa lega mendengarnya. Setelah Willa selesai menyiapkan sarapan, rasanya sangat lezat sehingga Chuck telah memakan semuanya. Chuck tahu bahwa Willa terluka dan memintanya untuk lebih banyak beristirahat, wajar jika dia ingin Willa beristirahat. Oke, aku akan mendengarkanmu. Aku tidak akan pergi kemana-mana hari ini, aku hanya akan tidur di rumah. Willa tersenyum. Chuck merasa nyaman dan turun ke bawah. Ketika dia melihat mobilnya, Chuck menghela nafas. Sepertinya dia lebih baik membeli yang lain. Chuck bahkan tidak tahu bagaimana dia mengemudikannya kembali. Chuck belum memikirkan mobil mana yang akan dibeli. Namun, dia harus membeli sebidang tanah itu terlebih dahulu. Chuck akan naik bus, tetapi saat ini, Zelda turun dari lantai atas. Melihat mobil Chuck hancur, Zelda terkejut dan menanyakan apa yang terjadi karena khawatir. Chuck tidak ingin Zelda khawatir, jadi dia mengatakan bahwa ada kecelakaan mobil. Hati-hati saat mengemudi. Zelda berkata dengan khawatir, apakah kamu terluka? Saat Chuck disentuh oleh tangan Zelda, dia teringat adegan di dalam kerah Willa tadi malam, oleh karena itu. Zelda tertegun dan berbisik, apa yang kamu pikirkan? Ayo, aku akan membawamu ke alun-alun. Chuck merasa malu dan masuk ke mobil Zelda. Zelda memiringkan kepalanya dan menatap Chuck, jika kamu merasa tidak nyaman, beritahu aku, toh kita tidak terburu-buru. Chuck menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin mengecewakan Yvette lagi. Zelda tidak banyak bicara. Dia mengantar Chuck ke alun-alun, dan Yolanda sudah menunggu di tempat parkir. Zelda penasaran kemana Chuck akan pergi. Bagaimanapun, Yolanda memegang tas, dan itu adalah tas kerja. Apakah dia akan membahas proyek tertentu? Zelda penasaran, katakan, apa yang akan kalian lakukan? Chuck tersenyum misterius dan berkata, aku akan memberitahumu ketika saatnya tiba. Chuck mengambil kunci Porsche-nya dan dia dan Yolanda berjalan ke mobil. Sebelumnya, Chuck telah memberitahunya bahwa dia membeli sebidang tanah pagi ini. Dia tidak terkejut. Alih-alih membuat sarapan, dia menghabiskan 2 jam pagi ini untuk mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan. Setelah mereka masuk ke dalam mobil, Chuck memandang mereka dengan puas. Yolanda mulai menceritakan beberapa pemikirannya, tanah yang kamu beli harganya sekitar 600 juta. Dengan lokasinya, kamu bisa membangun pusat bisnis atau bahkan hotel. Chuck menyukai gagasan itu, tetapi dia akan menunggu sampai dia membeli tanah itu untuk mengetahui apa yang sebenarnya ingin dia lakukan dengan tanah itu. Saat mereka keluar dari tempat parkir, Zelda dengan penasaran menatap mereka. Dia akan memeriksa proses dekorasi restoran barunya ketika Yvette datang. Zelda berhenti untuk menunggu Yvette. Yvette sangat khawatir Chuck tidak pulang tadi malam, jadi dia harus bertanya apakah dia ada di rumah Zelda. Dia berhenti dengan Zelda. Aku harus bertanya, di mana Chuck tadi malam? Apakah dia ada di rumahmu? Dia bertanya sambil menghela nafas. Zelda menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Dia ada di rumahnya. Tapi dia tidak kembali kemarin. Yvette tersesat. Dia tidak bisa tidur tadi malam karena dia khawatir tentang Chuck. Apakah Chuck membenci kenyataan bahwa Susan ada di rumah, sehingga dia tidak ingin kembali? Dia mengalami kecelakaan mobil tadi malam. Kata Zelda. Bab 247. Chuck mengantar Yolanda ke tempat parkir perusahaan Sylvester, lalu teleponnya berdering. Dia mengeluarkannya dan menemukan bahwa itu adalah telepon dari Yvette. Oh tidak. Dia kelelahan tadi malam, jadi dia tidak kembali ke rumahnya. Meskipun demikian, dia setidaknya harus mengirim pesan teks ke Yvette untuk memberitahunya. Tapi, dia tidak melakukannya. Dia menjawab telepon. Sebelum Chuck bisa berbicara, suara cemas Yvette datang dari sisi lain. Hubby, apakah kamu mengalami kecelakaan mobil tadi malam? Apakah kamu melukai dirimu sendiri?
Apakah kamu pergi untuk pemeriksaan di rumah sakit? Mengapa kamu tidak memberitahuku? Aku bisa menjagamu. Yvette sangat khawatir bahwa dia akan menangis. Dia baru saja mendengar dari Zelda tentang kecelakaan Chuck. Dia terlalu cemas. Chuck merasa tersentuh. Yvette pasti mendengarnya dari Zelda. Sayang, aku baik-baik saja. Hubi, di mana kamu? Aku akan pergi menemuimu sekarang. Aku ingin melihatmu dan aku mengkhawatirkanmu. Hubi. Air mata Yvette menggenang. Dia berpikir bahwa Chuck telah tinggal di rumah Zelda tadi malam. Ternyata ada kecelakaan. Dia pasti terluka di suatu tempat. Kalau tidak, mengapa dia tidak kembali tadi malam? Chuck tidak bisa mengatakan bahwa dia akan membeli sebidang tanah senilai ratusan juta dolar sekarang, bukan? Karena itu, dia hanya mengatakan padanya bahwa dia bertemu teman-temannya di luar. Hubi, pulanglah malam ini. Aku akan menjagamu. Kata Yvette. Chuck setuju. Beberapa kata kemudian, dia menutup telepon. Dia telah melihat luka-lukanya di pagi hari dan menemukan bahwa luka-luka itu hampir sembuh. Jika dia kembali malam ini, jejak kaki itu seharusnya menghilang, dan Yvette seharusnya tidak menyadarinya. Saat dia berpikir, Chuck menyuruh Yolanda naik. Mereka akan membahas pembelian segera setelah mereka masuk, lagi pula, Sylvester seharusnya mempelajari kemampuan Chuck setelah insiden tadi malam. Yolanda membuka pintu dan keluar. Chuck meliriknya. Hari itu, dia mengenakan seragam dan stoking sutra hitam, membungkus kaki rampingnya yang indah. Aksi turun dari mobil membuat bokongnya tampak bulat sempurna. Chuck tahu bahwa Yolanda memiliki sosok tubuh yang bagus, tetapi tindakan ini benar-benar penuh godaan. Setelah mengintip beberapa kali, Chuck turun dari mobil dan masuk bersama Yolanda. Chuck bertanya-tanya, jika Yolanda mengikutinya seperti ini, bukankah itu membuatnya terlihat seperti sekretarisnya? Jas profesional ini, serta dokumen di tangannya, dia memang tampak seperti itu. Yvette meletakkan teleponnya dan kekhawatiran di matanya berlipat ganda. Dia tersedak dan menyeka air matanya, itu terlalu mengkhawatirkan baginya. Dia terlalu banyak berpikir tadi malam. Dia berterima kasih kepada Zelda, yang hanya menggelengkan kepalanya, jangan khawatir. Dia tahu bahwa Yvette benar-benar mencintai Chuck. Yvette harus pergi ke perusahaan di pagi hari dan kemudian ke toko di sore hari untuk persiapan renovasi. Dia memiliki jadwal yang sibuk. Begitu keduanya berada di lantai atas, mereka melihat Sabrina masih syuting. Itu adalah adegan terakhir di alun-alun untuk hari itu. Ketika Yvette naik ke atas, dia melihat Wilbur, yang telah menatap Sabrina. Apa yang Wilbur lakukan di sini? Zella terkejut. Melihat bahasa tubuh Wilbur, apakah dia berniat mengejar Sabrina? Itu tidak mengejutkan. Bagaimanapun, Sabrina masih muda dan cantik, dan sosoknya juga sempurna. Yvette juga terkejut. Kenapa Zelda berkata begitu? Wilbur Wendell adalah pemilik alun-alun. Kenapa dia tidak bisa berada di sini? Wilbur adalah pemiliknya. Yvette menjawab tanpa sadar. Oh, dia bukan pemiliknya. Zelda berkata tanpa berpikir. Apa? Wilbur bukan bosnya? Lalu, siapa pemilik alun-alun itu? Yvette tercengang. Apa itu? Yang seharusnya berarti? Bukankah pemilik alun-alun Wilbur? Tidak. Aku tidak akan menjualnya, tidak peduli berapa banyak yang kamu tawarkan. Seseorang sudah memesannya. Sylvester menggelengkan kepalanya di kantor dan berkata. Yang duduk di depannya adalah seorang wanita yang menakjubkan, kecantikan yang ekstrim. Queen Miller. Tepat sekali. Sejak dia membeli jalan itu terakhir kali, dia sibuk mempersiapkan proyek berikutnya. Dia menemukan bahwa ada sebidang tanah di sini, jadi dia segera membawa uang untuk bernegosiasi dengannya. Dia tidak bisa mengambil kotak Chuck, terutama karena dia tidak mau. Bukannya dia tidak berpikir alun-alun itu bagus, tapi kenapa dia ingin merampok dari Chuck? Queen mengerutkan kening. Tidak masalah. Berapa banyak yang mereka tawarkan? Saya akan menambahkan 10% lagi, dia harus mendapatkan apapun yang dia inginkan. Ini bukan tentang uang, dan kamu tidak boleh menyinggung orang ini. Sylvester menggelengkan kepalanya. Di hotel malam sebelumnya, dia telah mengetahui latar belakang Chuck. Setelah dia melakukan pemeriksaan sederhana, dia menemukan bahwa dalam waktu sebulan setelah kemunculan Karen, dia telah membeli 5 hotel bintang 5 di negara ini, termasuk Jalan 4S Automobile Stores. Ada 7 hingga 8 toko juga termasuk bar, restoran, plaza, bahkan resor senilai 8 miliar dolar. Dan ada sebuah hotel yang Sylvester dengar, di mana semua transportasi dilakukan oleh Rolls-Royce. Ada 10 mobil, dan jika menurut harga 5 juta per mobil, mobil hotel saja harganya lebih dari 50 juta dolar. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh miliarder manapun. Tidak mampu menyinggung? Queen mengerutkan kening lebih dalam. Siapa yang Anda bicarakan? Sylvester hendak berbicara ketika sekretarisnya masuk. Presiden Sinos, seseorang bernama Chuck Cannon mengatakan ada janji.
Bawa dia masuk, perintah Sylvester. Ya. Sekretaris keluar dan bertanya-tanya mengapa bos bersikap begitu hormat. Apakah Chuck Cannon ini sangat kuat? Dia tidak tahu. Presiden Miller, sebaiknya Anda, kata Sylvester. Jika Chuck melihatnya melihat orang lain, apa yang akan terjadi jika itu membuatnya marah? Alice Quinn mengendur. Dia mendengus, kamu bersikeras menentangku. Bawa dia masuk, perintah Sylvester. Ya. Sekretaris keluar dan bertanya-tanya mengapa bos bersikap begitu hormat. Apakah Chuck Cannon ini sangat kuat? Dia tidak tahu. Presiden Miller, sebaiknya Anda, kata Sylvester. Jika Chuck melihatnya melihat orang lain, apa yang akan terjadi jika itu membuatnya marah? Alice Quinn mengendur. Dia mendengus, kamu bersikeras menentangku, bukan? Tidak apa-apa, aku tahu Chuck Cannon, kata Quinn. Chuck selangkah lebih maju darinya lagi. Dia berpikir, mari kita lihat berapa banyak dia bersedia membayar. Sylvester terkejut, tetapi Chuck dan Yolanda sudah memasuki kantor bersama. Chuck melihat Quinn duduk di sana. Setelah jeda singkat, dia mengerti mengapa dia datang ke sini juga. Dia juga memperhatikan tanah itu. Sepertinya tanah itu berharga. Pikir Chuck, merasa nyaman. Yolanda pernah bertemu Quinn sebelumnya. Dia juga terkejut melihatnya, tetapi dia tetap diam. Tuan Muda Meriam ada di sini. Ayo, silakan duduk, Sylvester menyambutnya dengan sopan. Orang seperti itu sangat kuat, belum lagi dia bahkan memiliki Willa Logan di sisinya. Sylvester tidak mampu menyinggung perasaannya. Chuck berhenti lagi. Dia bertanya-tanya, mengapa orang ini sangat sopan hari ini? Chuck memulai, aku akan. Tuan Muda Meriam, saya sudah menyiapkan prosedur dan kontraknya. Sebutkan saja harga Anda, saya akan mendengarkan Anda. Sylvester tersenyum sopan. Quinn tercengang. Mengapa pria ini sangat menyebalkan? Sebidang tanah itu setidaknya bernilai 600 juta dolar. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menyebutkan harganya begitu saja? Yolanda juga terkejut. Sebutkan berapa harganya? Chuck menggelengkan kepalanya, dia tidak ingin mengambil keuntungan darinya. Sesuai dengan harga yang sudah kita bahas sebelumnya akan dilakukan, kata Chuck dan meminta Yolanda untuk menanganinya. Sylvester menghela nafas lega, harganya mirip dengan apa yang ada dalam pikirannya. Selanjutnya adalah penandatanganan kontrak. Seluruh proses hanya memakan waktu beberapa menit, setelahnya adalah prosedur lainnya. Quinn terkejut. Itu secepat itu? Dia tidak menyangka bahwa negosiasi akan diselesaikan begitu cepat. Tuan Muda Meriam, aku akan turun dan menunggu. Aku masih harus melalui formalitas, kata Sylvester dan berjalan keluar, begitu pula Yolanda. Chuck tidak memiliki niat untuk tinggal dan siap untuk pergi. Dia akan mentransfer uang kepadanya nanti. Chuck menjadi bersemangat. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar akan memiliki sebidang tanah. Namun, Quinn berdiri dan berkata, apakah kamu sangat suka melawanku? Itu kecelakaan, oke? Lagi pula, siapa yang tidak menginginkan tempat yang bagus? Pikir Chuck pada dirinya sendiri. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Anda suka, saya bisa menjualnya kepada Anda seharga 1 miliar dolar. Apakah kamu menganggapku bodoh? Quinn datang dengan marah. Dia memelototi Chuck dan berjalan keluar ruangan. Dia sangat marah. Dia cukup murah hati untuk menawarinya sepanjang jalan, namun dia akan menipunya seperti itu? Baru saja, tanah itu hanya bernilai 600 juta dolar, tetapi sekarang dia ingin mendapatkan 400 juta dolar lagi darinya? Apa penipuan? Chuck mengangkat bahu dan pergi juga. Keduanya masuk ke dalam lift. Ketika dia melihat ekspresi acuh tak acuh Quinn, Chuck tersenyum. Apa yang kamu senyumi? Quinn bahkan lebih marah. Chuck mengabaikannya, tapi wajah marah Quinn benar-benar menarik. Dia mengenakan celana jeans ketat hari itu, dan lekukannya sangat sempurna. Chuck mengintip beberapa kali, dan tentu saja, Quinn menyadarinya. Kemarahannya memuncak. Mengapa Chuck selalu menjadi orang yang memimpin dalam segala hal? Dan sekarang, dia bahkan menatap pantatnya. Saat Quinn sedang marah, dia tiba-tiba teringat mimpi tadi malam. Dia bermimpi bertemu Chuck di lift sendirian, dan mereka memiliki beberapa keintiman. Kenapa wajahmu memerah lagi? Chuck terkejut. Quinn bukan tipe pemalu, jadi kenapa dia selalu merona setiap kali mereka bertemu? Itu bukan urusanmu. Quinn marah, tetapi pada saat ini, lift tiba-tiba bergetar. Dengan sekali klik, lampu di lift padam dan tiba-tiba menjadi gelap. Ada yang salah dengan liftnya. Quinn terkejut, tapi tak lama kemudian dia kembali tenang. Dia kemudian mulai menekan tombol darurat. Seseorang dari luar akan datang dan memperbaikinya segera. Chuck merasa kesempatan ini agak langka. Dia mendekati Quinn dan bercanda, Presiden Miller, mengapa kita tidak melakukan sesuatu yang menarik?